Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada rekaman video kali ini Ustadz akan membacakan kitab Bulughul Maram, terkhusus pada bab yang kita bahas saat ini, yaitu bab penyembelihan hewan kurban. Anak-anak, di layar laptop Ustadz tampilkan hadis kitab Bulughul Maram tersebut bersama dengan terjemahnya. Dan di situ anak-anak akan mendapatkan lebih jelas tentang bab atau letak babnya. Pada layar laptop kalian tahu di situ ada beberapa pembahasan yang di bawah kotak video Ustadz itu ada kitab zakat, kitab siam, kitab haji, bab jual beli, kitab nikah, kitab urusan pidana, kitab hukuman, kitab jihad, kitab makanan. Kitab yang dimaksud di situ adalah pembahasan ya, Nak ya. Nanti bab itu subbabnya atau sub dari pembahasan tersebut. Dalam kitab makanan atau pembahasan tentang makanan, disitulah ada sub tentang ibadah kurban. Kalau dalam bahasa hadisnya tertulis babul adhahi. Anak-anak silakan nanti bisa direview pembelajaran ini di kitabnya anak-anak ya. Jadi setelah kalian mendengarkan ini, kalian buka kembali kitab Bulughul Maram kalian, kemudian kalian mencoba menerjemahkan gitu ya. Karena nanti kalian akan mengikuti ujian yang berupa terjemah hadis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adhahi, yakni bab kurban. Hadis yang pertama tertulis di situ hadis 1374. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabsyaini. Anas bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi, menyembelih korban, menyembelih untuk korban, bi kabsyaini, yang berupa dua kambing, amlahaini, yang berharga atau yang mahal harganya, akrona ini yang bertanduk. Wayusami wayukabir, beliau membaca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tasmiyah, kata atau istilah lain basmalah gitu ya. Wayukabir, dan membaca takbir, bismillah Allahu akbar gitu. Wa yada'u rijlahu, beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, di atas perutnya. Wa fil lafdin, dalam lafaz lain, dabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya dengan tangannya, menyembelih keduanya dengan tangannya, menyembelih sendiri gitu ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fil lafdin, dalam lafaz lain, samina ini, yang gemuk. Dua kambing itu samina ini. Samina ini adalah ganti dari amlaha ini. Jadi di dalam riwayat yang dicantumkan di sini tertulis amlaha ini. Di dalam riwayat lain itu bukan amlaha ini, tetapi samina ini, begitulah. Wali Abi Awana fi sahihihi, kalau kitabnya Abu Awana dalam sahihnya, yakni kitab sahihnya Abi Awana, itu thamina ini. Tamin di sini artinya mahal, berharga atau mahal. Wa fil lafdzi Muslim yaqulu, dalam lafadznya Muslim beliau bersabda bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar, bukan wa yusami wa yakabir, begitu loh. Jadi riwayatnya mengatakan wa yaqulu bismillah Allahu akbar lah. Bismillah Allahu akbar itu tafsiran dari wa yusami wa yakabir ini ya, saling menjelaskan antara satu hadis dengan hadis lainnya.
Anak-anak, di sini memang ada beberapa perbedaan terjemah yang Ustadz sampaikan tadi dengan terjemah yang ada di hadapan anak-anak. Misalkan amlaha ini Ustadz terjemahkan tadi yang mahal harganya, tapi di sini tertulis atau diterjemahkan dengan 2 ekor kambing kibas. Di kapsa ini 2 ekor kambing, amlaha ini yang kibas gitu ya. Akrona ini yang bertanduk, tidak masalah gitu ya. Tapi Ustadz lebih melihat amlaha ini di sini itu yang mahal harganya, sebagaimana di dalam lafadz lain diriwayatkan dengan lafadz samina ini gitu. Pada intinya di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu juga mempraktekkan ajaran menyembelih hewan korban. Bahkan diriwayatkan oleh Anas di sini, Rasulullah SAW itu menyembelih hewan korban 2. Jadi boleh seseorang menyembelih hewan korban itu lebih dari 1. Misal karena dia punya komunitas pengajian, dia menyembelih di situ dan dibagikan kepada komunitas tadi. Kemudian dia juga punya istilahnya usaha, di situ banyak karyawan, dia sembelihkan untuk karyawannya agar karyawannya makan daging. Nyembelih 2 kambing atau 2 sapi, tidak apa-apa. Nah, yang berikutnya yang disembelih oleh Rasulullah itu 2 kambing, juga 2 kambing itu bertanduk. Artinya kambing yang bertanduk itu kambing yang harganya mahal. Jadi kambingnya itu selain kambing yang bagus, dia juga bertanduk gitu ya. Bacaan yang Rasulullah baca ketika menyembelih, ini Rasulullah menyembelih sendiri juga ya, 2 kambing tadi disembelih sendiri. Rasulullah membacanya bagaimana? Bismillah, Allahu Akbar. Di sini berarti ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, Rasulullah melaksanakan penyembelihan hewan korban. Yang kedua, hewan korban yang disembelih oleh Rasulullah jumlahnya lebih dari 1 dan juga bagus, hewan yang mahal. Yang ketiga, Rasulullah menyembelihnya sendiri. Ada lagi yang keempat, Rasulullah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar sebagai doa menyembelih hewan korban gitu ya. Hadis yang berikutnya, walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dan baginya, bagi Muslim ya, ini riwayatnya Musliman, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kapsin akron, Rasulullah memerintahkan untuk dibawakan kambing yang bertanduk, ya ta'u fi sawatin wa yabruku fi sawatin wa yangduru fi sawatin. Bagian kakinya itu hitam, bagian perutnya hitam, dan bagian matanya itu hitam. Jadi ada warna hitam di 3 tempat itu. Rasulullah minta untuk dibawakan kambing yang punya kriteria 3 warna hitam di 3 bagian tadi. Liudhhiya bihi, untuk beliau jadikan hewan korban. Faqala, beliau kemudian mengatakan, ishadi al-mudiyata, asahlah pisau besar tersebut wahai Aisyah gitu ya. Ini Rasulullah berkata kepada Aisyah. Tsumma akhadaha, kemudian Rasulullah mengambilnya. Singkat cerita sudah diasah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengambilnya. Fa'ajja'ahu, lalu Rasulullah membaringkan kambing tersebut, tumadabahu, kemudian menyembelihnya. Waqala, dan beliau mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarganya Muhammad serta umatnya Muhammad. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyembelih hewan korban, anak-anak. Dan Rasulullah menyembelih hewan korban itu sendiri. Jadi dilakukan penyembelihannya itu oleh Rasulullah sendiri.
Jadi Rasulullah minta untuk diambilkan hewan yang kambing yang bawa sini kambing yang ada hitam-hitamnya di bagian mata, juga di bagian perut dan kakinya, bawa sini. Kemudian pisaunya Aisyah tolong diasahkan dan juga dibawa sini nanti kalau sudah selesai. Sudah, singkat cerita, kambingnya didatangkan, pisaunya juga diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah membaringkan kambing tersebut dan menyembelihnya dengan mengucapkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarganya dan umatnya. Begitu. Jadi ada doa yang disyariatkan selain takbir gitu ya, yaitu permintaan kepada Allah untuk Allah menerima korban yang kita haturkan kepada Allah. Bagaimana berarti cara mengucapkan doa ketika menyembelih hewan korban? Ya lebih baik kamu mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal begitu. Ya Allah, Bismillah dengan nama Allah gitu ya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah ini kalau dari kamu ya dariku. Ya Allah, Allahumma taqabbal minni wa ailati atau wa ahli. Ya Allah, terimalah ini dariku dan juga keluargaku. Diganti dengan bahasa Indonesia bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi yang Bismillah Allahu Akbar jangan diganti. Bismillah Allahu Akbar tetap. Kemudian ya Allah, terimalah ini dariku dan keluargaku. Gitu, tidak apa-apa. Hadis ketiga, Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai kelonggaran, kemudahan, ya kelonggaran, kemudahan, walam yudahi, tetapi dia tidak menyembelih hewan korban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah benar-benar mendekati musholah kami. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis yang ketiga ini anak-anak menjelaskan kepada kita tentang anjuran yang kuat bagi umat Nabi Muhammad SAW ini untuk menyembelih hewan korban di saat syariat hewan korban. Karena ketika seseorang dia tidak menyembelih hewan korban padahal dia mampu, padahal dia bisa untuk membeli binatang korban tapi dia tidak menyembelihnya, maka Rasulullah melarangnya untuk masuk ke tempat sholat atau ke musola, ke lapangan atau ke masjid yang dipakai sholat biasanya oleh Rasulullah. Ya udah, kamu jangan dekat-dekat ke sini. Kowe ra gelem korban, kowe rasa awor karo kami-kami yang ada di sini. Bahasa kasare seperti itu. Loh, terus kalau kamu sudah tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, ra itu awor. Loh, celaka itu. Besok di hari kiamat itu anak-anak, manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian masing-masing orang itu akan berkumpul kepada nabinya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ya kita mendekati Nabi Muhammad, berkumpul di bawah naungan panji Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kamu sudah tidak dianggap sebagai umatnya, lah terus kamu nanti ketika di akhirat bersama siapa? Gitu. Itu berat sekali konsekuensinya kalau kamu tidak mau menyembelih hewan korban padahal kamu mampu. Makanya sebagian ulama melihat ada hadis seperti ini, mereka mengatakan hukumnya wajib. Menyembelih hewan korban itu hukumnya wajib, gitu ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya karena kalau kamu tidak menyembelih ya kamu enggak masuk jannah nanti, enggak masuk surga nanti. Kalau kamu dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad kok, gitu. Sebagian yang lain mengatakan tetap sunnah, tetapi sunnahnya itu adalah sunnah muakkad, gitu ya. Jadi hadis kedua ini menunjukkan tentang apa? Tentang perintah untuk berkorban. Hadis berikutnya, hadis keempat ya. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan atau aku menghadiri, aku melakukan sholat Idul Adha bersama Rasulullah. Jadi dia sebagai makmum, yang imam berarti Rasulullah, gitu ya. Siapa itu? Jundub bin Sufyan. Itu melakukan sholat Idul Adha bersama Rasulullah, gitu ya. Falamma qada sholatahu, ketika dia
atau beliau menyelesaikan sholatnya binasi dengan banyak orang, nadhara ila ghanamin qad tubihat. Beliau melihat ke arah kambing yang telah disembelih. Faqala man dhabaha qabla sholati falyadbah syatan makana. Barang siapa yang menyembelih, dhabaha menyembelih, qabla sholat sebelum sholat, falyadbah hendaklah dia menyembelih syatan kambing makanaha sebagai gantinya, kambing lain sebagai gantinya. Wa man lam yakun dhabaha, tapi siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala bismillah, hendaklah dia menyembelih dengan mengucapkan nama Allah. Hadis yang keempat ini menunjukkan waktu penyembelihan hewan kurban. Waktunya kapan? Waktunya sejak selesai sholat sampai hari keempat dari hari tersebut. Hari tanggal 10 ya setelah sholat Idul Adha, kemudian 11, 12, 13, 3 hari tasyrik. Jadi ada 4 hari umat ini mendapatkan waktu menyembelih hewan korban gitu. Di 4 waktu itu tidak boleh puasa anak-anak. Ya, ini di Idul Adha-nya di tanggal 10 Dzulhijjah maupun di hari tasyrik. Kenapa? Karena hari tasyrik itu adalah hari makan-makannya umat Islam. Sunnahnya makan, bukan puasa. Kalau puasa kamu menyelisih Nabi Muhammad. Dan gak boleh, haram kamu puasa di hari tersebut. Itu sudah menjadi kaidah di antara ulama. Yang sunnah itu kamu makan-makan, bergembira, berzikir kepada Allah di hari tasyrik itu. Jadi kalau disembelih sebelum sholat ya itu dianggap bukan hewan korban, tapi hewan apa? Ya hewan kamu menyembelih untuk makan-makan gitu aja. Bukan berarti tidak boleh dimakan ya, tapi boleh dimakan. Tapi kamu dianggap belum berkorban, kamu harus berkorban lagi gitu. Hadis yang kelima, Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bara bin Azib mengatakan Rasulullah berdiri di hadapan kami dengan mengatakan arbaun la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 yang tidak boleh dalam hewan korban. Al-aura al-bayyin auruha. Yang buta yang jelas butanya. Wal maridu al-bayyin maruduha. Yang sakit yang jelas sakitnya. Al-arja al-bayyin dul'uha. Yang pincang yang jelas bengkoknya. Wal kasira allati la tungki. Atau wal kabira allati la tungki. Yang tua yang tidak bersusun. Ini dikategorikan oleh ulama sebagai syarat binatang dipakai untuk hewan korban. Syaratnya apa? Ada 4. Hewan itu tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit. Dan juga bukan dia hewan yang tua renta gitu ya. Kenapa yang dipakai untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah itu kudu ya sing bagus, jangan hewan yang cacat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita loh badan yang sehat, bukan yang cacat. Allah memberikan kepada kita anak-anak yang sehat. Masa kita berikan kepada Allah kambing yang cacat, yang sakit, enggak pantas gitu ya. Apalagi dagingnya nanti itu kita makan loh. Masa kamu tega menyembelih hewan yang sakit terus dagingnya kamu makan, nanti kan yang keracunan kamu sendiri, begitu ya. Jadi daging hewan korban atau hewan korban itu berbeda dengan kambing yang untuk sate ya. Pada intinya dagingnya harus karena hewan yang baik gitu ya. Gitu ya. Hadis yang ke-6 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, cukup umur musinnah itu. Illa in ya'sura alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian fatadbahu jad'atan minadh-dhani. Maka boleh kalian menyembelih kambing yang jad'ah. Jad'ah itu apa? Kambing yang umurnya masih di bawah Powell tadi. Anak-anak, hadisnya Jabir ini menunjukkan tentang perintah
sebagaimana hadis sebelumnya, syarat binatang dijadikan hewan korban selain empat yang di atas itu bisa dirangkum dalam keadaan sehat gitu ya. Hewan itu sehat, tidak boleh cacat gitu kan intinya, dan tidak boleh sakit. Selain itu apa? Dia harus cukup umur. Gak boleh cempe persembahkan Allah. Lah saya bisanya beli sempe. Kambing harganya 3 juta, 4 juta. Duit itu kurang 1 juta itu cempe. Ya jangan, gak usah menyembelih sekalian. Gak usah korban sekalian, memang gak punya uang. Saya gak bisa beli kambing, bisanya menyembelih ayam. Ya tidak ada syariatnya. Binatang paling minim yang disembelih itu adalah kambing. Itu nggak boleh lebih kecil daripada kambing, gitu ya. Ini ada kriterianya anak-anak. Untuk musinah cukup umur, musinah itu cukup umur. Kalau sapi, kalau unta dulu ya, unta itu 5 tahun itu sudah dianggap musinah, baru dianggap musinah. Kalau umurnya di bawah 5 tahun nggak boleh dipakai hewan korban karena dia belum musinah, belum cukup umur. Kalau sapi itu 2 tahun, dan kalau kambing itu 1 tahun. Lah, biasanya kalau di orang-orang Jawa di sini ditandai dengan tanggalnya gigi depannya kambing, sapi tersebut sudah berganti dengan gigi yang besar. Jadi gigi serinya itu sudah copot, ganti gigi yang besar. Nah, caranya kamu membedakan bagaimana? Diperongoske, dibuka. Nah, kalau gigi E2 itu gigi yang sudah gede, berarti itu sudah tanggal, sudah powel istilahnya. Hadis yang berikutnya, hadis ke-6 ya. Wa Ali radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhuna. Rasulullah memerintahkan kepada kami an nastashrifa untuk memuliakan al aina wal udhuna, telinga dan juga hidung. Wala nudhi bi aura, kita tidak boleh menyembelih yang buta. Wala muqabalah, tidak boleh yang telinganya terpotong bagian depannya. Wala mudabarah, tidak pula yang bagian belakangnya terpotong atau sobek gitu ya. Wala khorma, tidak pula yang robek telinganya. Wala tharma, tidak pula yang ompong. Ini menunjukkan atau melengkapi hadis yang sebelumnya, 2 hadis yang sebelum ini, tentang syarat binatang menjadi binatang korban. Intinya adalah sehat, tidak sakit dan tidak cacat. Lah, termasuk di sini telinganya itu lengkap, ada 2. Telinganya itu juga sehat. Bukan kambing yang telinganya sobek, kambing yang telinganya cuil. Bukan begitu. Tapi yang dipersembahkan oleh Allah itu adalah kambing yang utuh, termasuk telinganya itu disuruh untuk ngeragani oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam anaku ma'ala budnihi, untuk mengurus budnihi itu untanya. Wa an qasim luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dan aku membagikan dagingnya serta kulit dan bulunya kepada alal masakin, kepada orang miskin. Wala uqti fi jizaratiha min hasyai'an, tidak boleh aku memberikan upah dalam penjagalannya dari binatang tersebut sedikit pun, gitu ya. Anak-anak, ini menunjukkan tentang bolehnya mewakilkan kepengurusan hewan korban tersebut kepada orang lain atau lembaga gitu ya, atau instansi. Pokoknya tak serahkan
kambingku ini di masjid ini silahkan dikelola, dibagi dagingnya, itu boleh. Tidak harus yang melakukan itu adalah orangnya yang menyembelih itu sendiri, orangnya yang berkorban itu sendiri. Gak harus seperti itu. Menunjukkan di sini menunjukkan itu. Yang kedua, menunjukkan tidak bolehnya mengupah jagal tersebut atau mengupah kepengurusannya dengan bagian dari hewan korban. Misalkan nih, kalau sapi kepalanya itu bisa sampai 300-400 ribu gitu ya. Kowe sembelihan dan urusan sapi korbanku iki, engko kowe tak upah dengan kepalanya ini. Wis gowon kepalanya sebagai upah kamu. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja kamu menyembelih sapi tanpa kepala. Karena kepalanya itu sebagai upah, enggak utuh. Jadi sapi yang kamu sembelih tidak hanya cacat, tetapi bahkan tidak utuh. Ya itu lebih enggak boleh lagi, gitu ya. Kalau kamu ingin mengupah jagal atau orang-orang yang membantu kamu, ambil dari uang lain, jangan dari bagian binatang yang disembelih tadi. Hadis berikutnya, hadis terakhir, hadis ke-8, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala naharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Unta itu dari 7 orang, sedangkan sapi itu juga dari 7 orang, rawahu Muslim. Ceritanya begini anak-anak. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk berhaji bersama para sahabat. Ternyata di pertengahan jalan Rasulullah dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Tidak boleh melanjutkan perjalanan masuki kampung halaman kafir Quraisy, gitu ya. Rasulullah dihadang, padahal itu tujuannya adalah untuk haji. Akhirnya ya Rasulullah nggak bisa menembus ke sana. Akhirnya ketika hari haji datang tiba, ya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hewan korban seadanya. Ketentuannya, kalau itu kambing tidak boleh dibagi iurannya, tidak boleh kambing itu dibeli oleh lebih dari 1 orang. Tapi kalau sapi boleh iuran 7 orang. Unta juga boleh iuran 7 orang. Nah, di sini ada hadisnya berarti ya, yang menunjukkan memang tentang ketentuan hewan korban tersebut. Sampai di sini anak-anak, Ustadz berharap anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Silakan dicoba untuk menerjemahkan hadis-hadis yang telah kalian baca tadi, yang telah Ustadz baca untuk anak-anak tadi. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.